Tunggu sebentar. Teriak seseorang dengan keras dan orang itu adalah Dan King. Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan? Kata jiwa itu dengan dingin. Mohon senior untuk tidak marah dengan perkataan junior ini. Pada saat itu saya sudah masuk ke 4 besar. Bukankah seharusnya saya masih memiliki pertarungan dengan Ziyun untuk memperebutkan juara ketiga? Dan King berkata dengan sopan dan berharap dirinya dapat bertarung untuk memperebutkan posisi ketiga. Lagi pula dia juga menginginkan hadiah yang didapatkan juara ketiga. Hal ini jauh lebih baik daripada harus kembali dengan tangan kosong. Jadi kau menginginkan pertarungan ulang dengan gadis itu? Tanya jiwa itu dengan tegas. Benar sekali. Jawab Dan King dengan percaya diri. Semua orang sedikit tidak senang dengan hal ini, bahkan Ziyun sendiri merasa jijik dengan sikap Dan King. Sejak awal kau memang memiliki kelayakan untuk mendapatkan gelar juara. Tapi sepertinya kau terlalu bodoh sebagai kultivator. Kau terlalu percaya diri dengan kekuatanmu dan berakhir dengan kekalahan yang menyedihkan. Sebagai seorang kultivator kau harus memanfaatkan peluang apapun yang ada di depanmu. Tapi kau sama sekali tidak melakukan hal itu dan termakan dengan rasa kesombongan. Pertarungan ulang tidak akan ada dan kau harus puas dengan nomor 4. Wajah Dan King berubah menjadi hitam dan terlihat sangat kesal. Tapi senior, bukankah ini tidak adil untukku? Kekuatan yang aku miliki jauh lebih kuat dari Ziyun. Seharusnya aku yang mendapatkan posisi nomor 3. Ziyun yang mendengar hal ini mulai menjadi panas dan niat bertarung terlihat jelas di matanya. Xiao Yuan mengorek kupingnya dengan malas dan berkata, "Hei, apakah kau tuli? Orang yang sudah kalah tidak perlu banyak bicara. Kau dan aku bahkan sudah sepakat untuk membiarkan nona ini masuk lolos terlebih dahulu. Setelah kalah apakah kau akan menarik kata-katamu dan meminta pertarungan ulang? Apakah ada hal semurah itu? Sialan. Jika aku menanggapimu dengan serius maka kau tidak akan dapat mengalahkanmu dalam satu gerakan." Dan King terlihat sangat marah. Omong kosong. Jika itu pertarungan hidup dan mati apakah kau masih bisa berdiri di tempat ini? Kau memang hebat dan aku mengakui hal itu. Tapi sedikit kelengahan saja dalam pertarungan akan membuatmu kehilangan nyawa. Daripada dirimu memikirkan harta lebih baik perbaiki dulu pandanganmu. Setelah merasa dirimu cukup mampu maka datanglah padaku dan jika kau menang maka aku akan memberikan semua yang aku dapatkan kepadamu. Xiao Yuan berkata dengan tegas. Baiklah. Ketika waktunya tiba lebih baik kau mempersiapkan dirimu untuk mati di tanganku. Dan King memancarkan niat membunuh yang kuat dan murid di sekitarnya menjauh dari Dan King. Ziyun terkejut mendengar perkataan Xiao Yuan. Namun jika itu dirinya maka semuanya akan baik-baik saja. Xiao Yuan memiliki potensi yang besar dan kekuatannya dapat disetarakan dengan Bu Feng ataupun Dan King. Jadi selama Xiao Yuan yang menjadi musuh Dan King maka tidak akan ada masalah untuknya di masa depan. Lei Yunting melihat ke arah Dan King dengan ganas dan kemarahan terlihat jelas di matanya. Ketika kau datang maka itu akan menjadi hari di mana kau mati. Lei Li menelan ludahnya dan sedikit takut dengan kemarahan kakaknya. Sebelumnya dia tidak berani mengkonfirmasi hubungan kakaknya dan Xiao Yuan. Tapi sekarang dia dapat yakin bahwa di masa depan mungkin dirinya akan memanggil Xiao Yuan sebagai kakak ipar. Jiwa itu melayang di atas langit dan aura kekuatan jiwa meledak dengan gila. Penghalang itu jauh lebih diperkuat dan arena menjadi semakin luas dari sebelumnya. Baiklah. Sekarang kita akan memulai pertarungan terakhir. Siapa yang terkuat maka tentukan di sini. Jiwa itu berkata dengan keras dan semua orang bersorak dengan semangat.
Xiao Yuan dan Bu Feng melompat ke dalam arena dan mereka sangat tidak sabar untuk memulai pertarungan. Mata mereka saling bertemu dan terlihat sangat ganas. Jiwa itu tersenyum dan melihat generasi muda yang energik. Pertandingan penentu dimulai. Teriak jiwa itu dengan keras. Bu Feng mengeluarkan pedang dan Xiao Yuan juga melakukan hal yang sama. Mereka berdua maju bersama-sama dan mengayunkan pedangnya. Asteris klang. Asteris. Kedua pedang ini saling bertabrakan dan menciptakan gelombang kejut yang kuat. Niat pedang yang kuat membombardir tempat itu dan Xiao Yuan unggul dalam kemampuannya. Harus Bu Feng akui bahwa Xiao Yuan memiliki pencapaian yang luar biasa dalam niat pedang. Tetapi apa yang lebih mengejutkan adalah pedang yang digunakan Xiao Yuan. Bahkan setelah dirinya menggunakan artefak tingkat penciptaan, pedang di tangan Xiao Yuan tidak hancur. Bu Feng berpikir bahwa itu adalah artefak yang sangat mengerikan dan mungkin sebanding dengan miliknya. Asteris klang. 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 Asteris. Xiao Yuan dan Bu Feng beradu dalam keterampilan pedang dan menciptakan badai ki pedang yang mengerikan. Semua orang yang melihat hal ini mendapatkan banyak sekali manfaat. Sebagai seorang kultivator pedang dapat merasakan niat pedang yang jauh lebih kuat adalah sebuah keberuntungan. Hal ini dapat mengasah pemahaman mereka dalam niat pedang dan memperkuat diri mereka. Terlebih Bu Feng yang langsung melakukan pertarungan dengan Xiao Yuan. Walaupun dia terdesak dalam keterampilan niat pedang, tetapi perlahan pemahamannya meningkat dan membuatnya mencapai tingkat yang baru dalam hidupnya. Mendapatkan lawan seperti Xiao Yuan adalah sebuah keberuntungan dan dia tidak dapat melewatkan kesempatan ini. Setelah beradu selama 100 gerakan dan keterampilan pedang, Xiao Yuan mulai serius dalam gerakannya. Aliran petir emas mulai muncul dan menyatu dengan niat pedangnya. Bu Feng terdorong jauh ke belakang dan Xiao Yuan mematahkan gerakan pedangnya. Bu Feng menahan pedang Dewa Petir dan tubuhnya mulai diserang aliran petir emas yang sangat kuat. Bu Feng terpental ke belakang dan rasa sakit di tubuhnya mulai terasa. Luar biasa. Kau sangat kuat dan aku menyukai pertarungan ini. Jika bukan karena kita berasal dari sekte yang berbeda, kita mungkin bisa berdiri sejajar dan saling bertukar minuman. Bu Feng tersenyum dan terlihat sangat puas. Akan ada kesempatan semacam itu di masa depan. Tapi saat ini kita harus fokus dengan pertarungan kita. Aku berjanji kepada seseorang untuk memenangkannya. Sebagai laki-laki aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Xiao Yuan berkata dengan tegas. Yah. Kalau begitu mari kita akhiri. Bu Feng mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Bilah yang tercipta dari ki pedang melesat ke arah Xiao Yuan. Melihat hal ini Xiao Yuan memobilisasi sumber ki di dalam tubuhnya dan mengayunkan pedang Dewa Petir. Ki pedang yang dialiri petir emas mulai terbentuk dan kedua serangan ini saling bertabrakan. Tanah di sekitar Xiao Yuan mulai bergetar dan sebuah pedang hijau keluar dari dalam tanah. Xiao Yuan menjadi sedikit panik dan memutar tubuhnya. Wajah Xiao Yuan sedikit tergores oleh pedang dan Bu Feng muncul di sampingnya. Seni bela diri tingkat tinggi. Tinju emas neraka. Tangan Bu Feng berubah menjadi logam emas dan auranya sungguh mengerikan. Xiao Yuan menyilangkan tangannya dan menahan tinju itu. Xiao Yuan terpental ke belakang dan tangannya merasakan rasa sakit yang kuat. Bu Feng ini hampir mirip dengannya dan kekuatan fisiknya juga tidak lebih lemah dari miliknya. Bu Feng membentuk segel di tangannya dan sebuah telapak tangan yang terbentuk dari ki bergerak ke arah Xiao Yuan. Asteris boom. Asteris. Ledakan besar terdengar sangat keras dan Xiao Yuan terkena langsung serangan dari Bu Feng. Semua orang menggelengkan kepalanya dan melihat tumpukan debu di sekitar arena.
Menyerahlah. Aku tahu kalau teknik yang sebelumnya kau gunakan untuk melawan Dan King itu tidak akan bisa digunakan untuk kedua kalinya. Bu Feng berkata dengan percaya diri. Seni bela diri yang dimiliki Xiao Yuan memang sangat kuat, tetapi terlalu banyak kekurangan yang terlihat sangat jelas. Jumlah Qi yang dimiliki kultivator itu tergantung pada kultivasinya. Xiao Yuan masih berada di tingkat bumi dan mustahil mengeluarkan teknik itu untuk kedua kalinya. Xiao Yuan keluar dari kumpulan debu dan melesat ke arah Bu Feng dengan kecepatan yang mengerikan. Pukulan yang kuat yang dialiri petir emas terlihat sangat menakutkan. Bu Feng mengeratkan giginya dan menyapa tinju Xiao Yuan dengan tinjunya. Tinju emas dan tinju petir emas saling bertabrakan dan membuat arena itu berguncang. Keganasan dari pertarungan mereka membuat semua orang sangat iri. Jika mereka memiliki sedikit kekuatan maka masa depan mereka akan sangat cerah. Bu Feng merasa sedikit terdesak dan memobilisasi kekuatan garis keturunan miliknya. Sebuah ular bumi muncul di belakang Bu Feng dan kekuatannya mengalami lonjakan yang besar. Sialan. Garis keturunan macam apa ini? Xiao Yuan terlihat bingung dan mundur beberapa langkah. Tangan Bu Feng dipenuhi sisik emas yang kuat dan auranya hampir sebanding dengan kultivator tingkat penciptaan. Xiao Yuan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya dan berpikir kalau ini akan menjadi semakin sulit untuknya. Sejak aku mengeluarkan garis keturunanku maka ini akan menjadi kekalahanmu. Bu Feng melambaikan tangannya dan sisik emas di tubuhnya melesat ke arah Xiao Yuan dengan kecepatan yang mengerikan. Aliran petir emas mulai muncul dan Xiao Yuan segera menghindarinya. Sisik emas itu melewati Xiao Yuan dan menabrak dinding penghalang. Ledakan besar tercipta dan dinding penghalang itu terlihat memiliki retakan. Wajah Xiao Yuan menjadi sangat pucat dan hatinya mulai bergetar. Jika sisik itu mengenainya maka sekeras apapun kekuatan fisiknya maka dia hanya akan hancur. Kekuatan jiwa yang kuat mulai meledak dari tubuh Bu Feng dan menatap Xiao Yuan dengan ganas. Segera gelombang kekuatan jiwa yang kuat menyerang ke arah Xiao Yuan seperti ombak besar. Xiao Yuan tersenyum dan kekuatan jiwa yang kuat mulai menyerangnya. Untuk bersaing dalam segi kekuatan maka ini akan menjadi sulit untuknya. Tapi jika itu adalah persaingan kekuatan jiwa maka hal ini mungkin akan terbalik. Sebuah kesadaran kecil mulai melayang di dalam laut kesadaran Xiao Yuan dan terlihat bingung. Itu adalah avatar jiwa milik Bu Feng dan terlihat bingung dengan sekitarnya. Suara Xiao Yuan terdengar keras dan berkata, "Kau terlalu percaya diri dengan kekuatan jiwamu. Sekarang kau sudah masuk ke dalam laut kesadaran milikku dan sebagai tuannya maka aku dapat mengatur hidup dan matimu. Tempat macam apa ini dan di mana kau?" teriak Bu Feng dengan panik. Petir emas yang berada di atas langit laut kesadaran Xiao Yuan mulai mengamuk. Avatar jiwa milik Bu Feng yang tidak stabil disiksa oleh kekuatan petir emas dan teriakan kesakitan Bu Feng menyebar ke seluruh laut kesadaran Xiao Yuan. Di luar sana semua orang menjadi bingung. Bu Feng dan Xiao Yuan berhenti bergerak dan memejamkan mata mereka masing-masing. Pertarungan yang ganas berubah menjadi hening dan tidak ada pergerakan sama sekali yang dilakukan kedua orang ini. Lei Yunting dan yang lainnya sedikit tidak mengerti dengan apa yang dilakukan Bu Feng dan Xiao Yuan saat ini.